pun mencontohkan seperti daerah wisata Santorini di negara Yunani. Di Indonesia juga sudah ada yang meniru konsep pengelolaan lokasi wisata. Seperti halnya Labuan Bajo yang juga punya hotel cantik yang suasananya serasa di Santorini. Jadi, menurut Wilmar yang terus gencar melakukan sumbangsih pemikiran dalam pengelolaan wisata di kawasan Samosir menegaskan bahwa kunci sukses dalam penataan destinasi wisata adalah dimulai dari perencanaan. Karena kalau tanpa perencanaan maka yang terjadi adalah seperti tempat-tempat wisata yang mengalami kemunduran. Saya ketika menjadi pejabat Bupati Samosir sudah membuat sejumlah perencanaan dalam pembangunan kepariwisataan, namun perencanaan itu sepertinya tidak dilihat sebagai senjata ampuh dalam melakukan pembangunan lintas sektor di Kabupaten Samosir, ujarnya. Jadi misalnya di mana destinasi kita itu yang terbina dengan baik, kan ada di situ unsur-unsurnya, ada amenitasnya, ada atraksinya, kemudian aksesibilitasnya, mana mereka rawat ini kan? Iya. Tetapi kalau gadis-gadisnya ini kita lihatlah, gadis-gadisnya hanya pencitraan kebanyakan ini. Apa yang dikerjain? Lalu asallah bapak tenang, asal ini senang, kan nggak boleh gitu. Ya. Melodang taboto neng tujuh hitalaw, nung ngabi gudang jalan bigu pemay mahon. Yes. Itu jadi ini perencanaan. Nasib Geopark Toba bakal tak sama dengan Geopark Batur di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan Gunung Sewu di Jawa. Pasalnya, dari 6 geopark di Indonesia hanya 2 yang sudah direvalidasi dan mendapat Green Card, perpanjangan status untuk 4 tahun berikutnya, yaitu Geopark Batur dan Gunung Sewu. Jelang kunjungan tim asesor UNESCO, Mei tahun 2023 mendatang, menuai kecemasan praktisi dan aktivis peduli Danau Toba. Antara lain datang dari Dr. Wilmar E. Simanjorang Dipel FMC, Koordinator Bidang Edukasi, Penelitian dan Pengembangan BP Toba Caldera UNESCO Global Geopark UGP. Kepada media delegasi, Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022, Wilmar E. Simanjorang cukup banyak faktor yang harus dibenahi secara serius untuk membangun kaldera Toba. Lebih prioritas adalah keteladanan pejabat. Bagaimana perlakuan murid jika gurunya masih kencing berlari? Pejabatnya doyan pencitraan, padahal dalamnya makin keropos, ungkap Wilmar E. Simanjorang yang juga penggiat lingkungan kawasan Danau Toba ini. Lalu jangan mereka yang mengatakan ini yang diperlukan. Tanya stakeholder, tanya wartawan, tanya tokoh-tokoh masyarakat, tanya tokoh-tokoh adat, tanya tokoh-tokoh agama. Jangan mereka anggap itu tidak penting. Tanya tokoh pemuda, tanya tokoh perempuan. Jadi kalau indah-indah ini semua indah, tapi mereka berbuat apa enggak? Jadi banyak juga kegiatan dari Jakarta yang penting, ini sudah Danau Toba dibutuhkan gitu. Habis itu rame-rame mereka datang dari Jakarta, dikasih kaos, hasilnya kan nggak ada. Jadi kalau indahnya itu nggak usah mereka menyebut indah lah, semua mengatakan ini indah, ini kan ciptaan Tuhan. Jadi nggak mereka yang mengatakan, semua kita setuju, termasuklah budaya. Ya. Budaya. Kenapa saya bilang adinda sama adinda? Karena kita lutung sisia sadaina pasya buruna siwa misi. Ini luar biasa. Karena memang kita susah dulu bergaul dengan marga-marga lain, ya saling mengawinilah kita kan. Dia mengakui, membangun sumber daya manusia memerlukan edukasi. Tapi kita harus melihat isi kepala dulu, karena itu yang mempengaruhi seluruh anggota tubuh, ketusnya. Sehingga, katanya, sejumlah pendidikan untuk kualitas sumber daya manusia dalam bentuk training, asesmen untuk kebutuhan kemajuan pariwisata Danau Toba selama ini masih bersifat top-down. Peserta yang dibidik untuk mendukung kemajuan pariwisata belum tepat sasaran. Setiap tahap training, hanya berganti peserta, lalu habiskan anggaran untuk tas, baju dan honor peserta, lalu siapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, Wilmar menceritakan pengalamannya. Pemerintah Kabupaten Samosir secara khusus, didorong untuk melakukan penataan dan memberi pembinaan bagi masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pengelolaan tempat-tempat wisata.
lagi yang mana yang dikerjakan, apakah betul bisa dipercepat Samosir itu, kita juga pertanyaan. Lalu yang Geopark, yang mananya ini sekarang dipimpinnya, kita juga nggak ngerti. Saya termasuk kepala koordinator bidang kan. Nah jadi kasihan nanti ini kalau hanya mengejar jabatan. Sekarang yang ditempatkan di Geopark ini apakah udah sesuai? Ditempatkan di Geopark ini haruslah memang orang lapangan. Apa ini semua ada di Medan kok? Wilmar menilai lokasi wisata yang sebelumnya ramai dikunjung wisatawan lokal namun saat ini mulai terlihat kumuh dan sejumlah tempat dipenuhi sampah dan instalasi limbah tidak ada karena langsung menuju danau. Wilmar mencontohkan akses jalan menuju Pantai Pasir Putih, disebut rawan kecelakaan dan sempit. Petugas tidak terlihat untuk mengatur keluar masuknya kendaraan pengunjung. Padahal Pantai Pasir Putih Parbaba yang berada di Kecamatan Pangururuan Kabupaten Samosir telah menjadi sumber PAD dari tiket masuk dari pengunjung. Wilmar juga mengusulkan agar Pemkab dan DPRD Samosir mau melihat destinasi lain sehingga bisa dibuat untuk melakukan penataan dan pengelolaan wisata. Pertama, kita berpikiran untuk Danau Toba ini hanya untuk jabatan, tidak dari hati apa yang diperlukan ini. Sehingga mulailah di kawasan yang diberitakan kalian itu betul, perencanaannya aja belum ada sampai sekarang. Bidang-bidangnya ada di Medan, pejabat-pejabatnya di Medan, yang penting dapat jabatan pengelola Geopark, tahu nggak apa yang dikerjain. Jadi mau kemana kita pergi? Jadi kalau kita mau misalnya tidak tahu kita mau kemana, if you don't know where are we going, any road will take you there. Malodang saboto nang tudia kita lao, nung ngabi gudang jalan ibigo pa may mahon. Itu jadi ini perencanaannya. Lalu Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Toba Samosir tahun 2000 sampai tahun 2003 ini pun mengakui pejabat cenderung menyalahkan masyarakat. Itu makanya jadi pejabat jangan hanya menjadi pemangku kepentingan, tapi harus mampu sebagai pemangku kebijakan, ujarnya seraya menyebutkan, semua pejabat harus memberi keteladanan. Terkait pengelolaan banyak tempat wisata di kawasan Danau Toba, penjabat Bupati Samosir tahun 2004 sampai tahun 2005 ini mencontohkan penataan wisata Santroni Yunani dan Labuan Bajo NTT.